Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan muliakan, malam hari ini kita berada di malam ke-16 di bulan suci Ramadan. Tentunya ada satu harapan yang kita inginkan bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memasuki 10 pertengahan di bulan Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, tidak semua di antara kita memahami bagaimana cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu Al-Fakir izinkan ingin menyampaikan kiat-kiat apa yang harus dilakukan ketika kita ingin menggapai ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik melalui firman-firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu Al-Fakir ingatkan agar kiranya sahabat Al-Kalam semua berkenan mensubscribe YouTube Al-Kalam. Semoga menjadi amal jariah dalam dakwah untuk kita semua melalui YouTube Al-Kalam ini. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarkah kita bahwa kita sebagai manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan insan? Insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kadang perbuatan salah itu dilakukan karena lupa, dan ada juga karena suatu kesengajaan, atau bahkan kesalahan itu dilakukan karena ketidaktahuan seseorang. Namun demikian, kita juga harus menyadari sebagai manusia memang secara takdiriah Allah menciptakan manusia sebagaimana firman-Nya memang ditugaskan untuk menyembah, beribadah kepadanya. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul-Nya menciptakan manusia ini ditakdirkan untuk berbuat salah. Saya ulangi, bahwa manusia ini takdir penciptaannya ini untuk berbuat salah. Karena kalau tidak melakukan kesalahan bukan manusia namanya. Nah, lantas apa yang Al-Fakir sampaikan ini punya landasan hukum? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu lahadzaballahu bikum. La ja'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfirunallaha fayughfaru lahum." Seandainya kamu itu tidak melakukan perbuatan dosa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah membinasakan kalian. Jadi memang manusia itu takdir penciptaannya ya memang melakukan kesalahan. Nah, karena kata baginda Rasul tadi, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yudhnibun. Niscaya Allah akan mendatangkan, mengganti dengan datangnya suatu kaum yang berbuat dosa. Fayastaghfirunallah, maka mereka kaum yang berbuat dosa tadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia adalah diposisikan oleh Allah melalui takdirnya untuk melakukan kesalahan. Bukan disuruh, tetapi memang takdirnya
ya melakukan kesalahan. Karena orang yang tidak pernah bersalah bukan manusia. Ya, tetapi malaikat tentunya, makhluk Allah yang bernama malaikat. Tetapi bukan juga manusia. Jika salahnya ini nggak berhenti, atau artinya berbuat salah ini terus-menerus, tidak memperbaiki diri. Nah, ini yang harus kita pahami dalam usaha mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Turmuzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan seperti ini, pernah beliau ketika ingin menaiki mimbar beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Nah, pertama ketika baginda Rasul ingin menginjakkan tangga mimbar beliau yang ada 3 anak tangga itu, tiba-tiba beliau mengucapkan kata amin. Beliau menaikin lagi tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan kata yang sama, amin, sampai ketika beliau menaiki tangga anak tangga yang ketiga, tiba-tiba beliau mengatakan kata amin. Setelah selesai berkhutbah, tentunya beliau ditanya oleh salah seorang sahabat terkait dengan apa yang beliau lakukan yang tidak seperti biasanya. Maka beliau menjawab bahwa ketika aku menaiki anak tangga, tiba-tiba Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celakalah bagi orang yang menemui bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku ucapkan amin. Bisa kita bayangkan, kalau yang mendoakan ini malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sudah bisa dipastikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian tidak melakukan berbagai macam perintah agama, tidak melakukan berbagai macam kebajikan dan amal soleh, tentu kita termasuk golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana itu terjadi, kita termasuk orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika aku menaiki anak tangga yang kedua, kata baginda Rasul, Jibril mengatakan kepadaku, celakalah bagi orang yang disebut namamu, tetapi dia tidak bersolawat kepadamu ya Muhammad. Masya Allah, begitu banyak sering kita dengar disebut nama Rasul, nama Nabi Muhammad SAW, tetapi kita lupa untuk bersolawat kepadanya. Bila mana itu terjadi pada diri kita, kita lupa bersolawat kepada Rasul ketika disebutkan nama beliau, kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril diaminkan Rasulullah sebagai orang yang celaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasul, ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga, Jibril mengatakan kepadaku, celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah usia tua, tetapi tidak menyebabkan dia memasukkannya ke dalam surga. Kemudian aku ucapkan amin, kata baginda Rasul. Banyak di antara kita yang memiliki kedua orang tua atau salah satu daripadanya, dari keduanya ini, yang dalam asuhan kita, yang dalam pemeliharaan kita harus mengurusnya, tetapi kita sia-siakan, kita tidak memperlakukan sebagai usaha birrul walidain, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nauzubillah, kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril diaminkan Rasulullah, termasuk orang yang celaka karena memiliki kedua orang tua yang kita tidak perlakukan dengan baik. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi bahwa dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di 10 pertengahan di bulan Ramadan, yang sebagaimana janji Allah melalui sabda Rasulnya adalah maghfirah, ampunan, janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak datang semena-mena begitu saja. Perlu kita cari dengan usaha apa yang perlu kita lakukan. Bila mana tidak, ya kita termasuk orang-orang yang merugi, karena kullu bni adam khatta'un, seluruh anak cucu Adam itu pasti bersalah, ini riwayat Imam Tirmizi. Sementara riwayat Imam Muslim tadi, kalau manusia itu tidak bersalah, niscaya ya
kita ini dibinasakan oleh Allah dan Allah akan mengganti makhluknya yang lain yang berbuat salah. Tetapi makhluk yang kedua ini mau berbuat salah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya Allah akan mengampuninya. Maka kita harus menyadari bahwa kita ini pasti banyak kesalahan dibanding dengan amal ibadah dan amal soleh kita. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesadaran inilah yang menghantarkan bahwa manusia terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah bersalah, karena memang tadi Al-Fakir katakan manusia itu tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat salah, kecuali hamba-hamba pilihan yang maksum seperti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dinas oleh Allah, bahwa beliau itu tidak melakukan kesalahan. Selain beliau dan makhluk hamba-hamba Allah yang pilihan itu tentunya melakukan kesalahan semua. Nah, oleh karenanya orang yang baik itu adalah orang yang taibun, orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala ini? Kita ingat, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bertaubat. Sebagaimana sabda Rasul tadi, wa khairu khatta'in at-tawwabun, yaitu sebaik-baik orang yang berbuat salah itu harus bertobat kembali, memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan amal ibadah dan amal soleh. Nah, yang kedua dengan istighfar, karena tadi kata baginda Rasul dan riwayat Imam Muslim juga mengatakan, laulam tudhnibu lajaballahu bikum lajaa biqaumin yudhnibun wa yastaghfirunallah fayughfaru lahum. Jadi kalau kita nggak mau berdosa, ya kita akan dibinasakan oleh Allah. Dan sekarang kita sebagai hamba yang ditakdirkan untuk melakukan kesalahan, ya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk usaha mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini adalah dengan beramal soleh, tidak yang lain. Kenapa? Karena amal soleh itu akan menghilangkan, akan menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan atau yang pernah kita perbuat. Sebagaimana sabda Rasul juga dalam riwayat Imam Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasin bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bukankah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa itu harus dimanapun kita berada, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana melanggar syariat agama dan tidak melakukan perintah agama. Nah, kemudian wa'at bi sayyi'atal hasanah. Tadi cara yang ketiga untuk meraih ampunan Allah, ikuti perbuatan buruk kita, perbuatan salah kita dengan perbuatan baik kita. Karena tamhuha wa'at bi sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan selanjutnya yang keempat adalah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Karena nilai sebuah ibadah itu bila mana dibarengi dengan akhlakul karimah. Bila mana tidak, jangan harap. Kemarin Al-Fakir sudah sampaikan terkait dengan fulanah yang melakukan berbagai macam amal ibadah, amal soleh. Tetapi kata baginda Rasul, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Karena dia itu maaf. Karena waktu di jironiha bilisaniha. Orang yang ahli ibadah ini senantiasa menyakiti tetangganya dengan ucapan-ucapannya, dengan lisannya. Maka kata Rasul, la khaira fiha, tidak ada kebaikan daripadanya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Dan banyak hadis sahih juga terkait dengan orang yang bangkrut, or muflis, itu adalah
Orang yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat di hari kiamat, pahalanya luar biasa, tetapi dia juga membawa dosa, menyakiti orang lain, mencaci orang lain, memakan harta orang lain, memukul orang lain, mengalirkan darah orang lain, menuduh orang lain, ya, dan lain sebagainya. Maka orang ahli ibadah tapi ternyata masuk neraka. Nauzubillah, suman nauzubillah. Maka akhlak inilah penentu. Karena kita juga harus menyadari bahwa sebelum Rasulullah mengajarkan atau memerintahkan kita, menyontohkan kita untuk beramal ibadah amal soleh, yang beliau pertama kali sampaikan kepada para sahabatnya, kepada kita umatnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena yang paling utama nilai seseorang atau nilai syariat Islam itu ada pada akhlak. Suatu ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ajaran agama yang inti daripada syariat agama. Rasul menjawab dalam riwayat ini adalah al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul karimah, al-akhlaqul kalimah. 3 kali. Bahwa inti ajaran Islam itu ternyata adalah akhlakul karimah. Artinya ketika kita sudah melakukan berbagai macam amal ibadah, amal soleh, harus kita barengi dengan perilaku, baik ucapan maupun perilaku kita itu yang baik. Karena banyak di zaman sekarang ini ahli ibadah tapi ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya, karakternya di tengah-tengah masyarakat ini kurang baik. Dalam riwayat lain Rasul juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan semua yang kau perintahkan. Apakah saya termasuk orang yang ahsan, orang yang muhsin, orang yang baik? Rasul jawabnya singkat, tanya saja kepada tetanggamu. Bila mana tetangga kamu menilai engkau orang baik, orang yang muhsin, engkau adalah orang baik. Bila mana sebaliknya juga demikian adanya. Artinya, akhlak itu yang paling utama, yang menjadi nilai lebih daripada amal ibadah kita. Tidak ada kelebihan sedikit pun dengan amal ibadah, amal soleh, kebajikan-kebajikan kita selama ini, manakala perilaku kita, ucapan kita, hati kita yang kotor, dengan sifat-sifat takabur, sombong, suuzon, suka fitnah, dan lain sebagainya. Tanpa tabayun, melihat berita langsung percaya, disebarluaskan, dan lain sebagainya. Itu sama juga. Bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa perintah untuk meraih ampunan Allah itu dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasyari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin ay wasari'u ila jannatin, dan bersegeralah menuju surganya, arduas samawati wal ard, yang luasnya ampunan dan surga Allah, ampunan surga, luasnya surga Allah ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah, dengan kata-kata yang hampir sama, sari'u bersegeralah, sabiku berlomba-lombalah. Kalau kita analogikan sebagai pemain bola, kita lama kalau menunggu bola menyamperin kita. Tetapi kita harus mencari itu bola, di mana larinya. Begitu juga ampunan Allah. Jangan kita berbuat perbuatan salah dan dosa setiap saat, setiap hari, tapi kemudian kita tidak ada usaha untuk mencarinya. Caranya tadi bertaubat. Taubatan nasuha jika itu dosa yang besar.
Dosa-dosa kecil kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan melakukan amal soleh, karena itu akan menghapus tamhuha, akan menghapus amal keburukan, karena amal kebajikan kita. Yang terakhir, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, kita memiliki akhlak yang baik di tengah-tengah orang banyak. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dengan fi'il amar, sari'u dan sabiqu, bersegeralah dan berlomba-lombalah. Kita harus melakukan kompetisi dalam hal ini. Bila mana tidak, ya kapan lagi? Kalaupun kita dapat sampai final, nah, di ending kehidupan kita ini ahli ibadah, tetapi ada yang juara 1, juara 2, juara 3, dan bahkan cuman hanya mengikuti kompetisi saja, tetapi tidak mendapatkan janji Allah, yaitu ampunan di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, sahabat Al-Kalam, mari kita menyadari bahwa manusia itu memang ditakdirkan sebagai makhluk yang diciptakan untuk berbuat salah. Nah, karena kalau kita tidak melakukan kesalahan, Allah pasti ganti dengan makhluknya yang lain yang berbuat salah, kemudian menyadarinya, dan kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuninya. Nah, kemudian cara untuk menggapai ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini dengan bertaubat, dengan memperbanyak istighfar, dengan berbuat amal kebajikan-kebajikan, kemudian dengan berakhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya bisa kita raih, bisa kita dapatkan, dan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Yang satu lagi, uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih, dijanjikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya tentunya mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir dan sahabat Al-Kalam semuanya dimanapun Anda berada. Kesalahan tentunya dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu dan wawasan, karena kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri Al-Fakir. Mohon kiranya diridhokan dan dimaafkan. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.